Setuju ya? Kita tutup ya renungannya. Mau dengar saya nyanyi? Ada lagu satu yang menarik. Ibu dan Bapak, rekan-rekan muda, anak-anak, serta saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Gereja Katedral Semarang ini, maupun yang mengikuti secara daring di rumah masing-masing. Selamat pagi dan berkah dalam. Berkah dalam. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Bila Anda sedang sakit atau sedang ada masalah, kesulitan, saya berdoa dari sini untuk Anda semua. Sekarang mari kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memanggil kita dan kita diajak untuk mampu mendengarkan, tinggal di dalam hidupnya, mengikuti panggilan atau suara Tuhan itu. Kita sadar mungkin kita kadang tuli, kurang mampu mendengar suara Tuhan itu. Dalam hidup kita sehari-hari kita lengah, kurang mengikuti protokol kesehatan misalnya, kurang menjaga keluarga kita, saudara kita, apapun. Hal-hal mungkin yang kecil, kita mohon ampun agar Tuhan menolong dan membantu kita untuk menjaga tubuh, menjaga kesucian diri kita makin baik dari waktu ke waktu. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Bapa, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon, gerakanlah kami untuk setia mengikuti Dia, tinggal bersamanya, mendengarkan sabdanya, mengikuti dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah Anda pernah main drama dari kisah atau tokoh-tokoh dalam kitab suci? Pernah enggak? Mungkin pernah ya waktu kecil, atau waktu remaja, atau waktu masih menjadi mudika atau orang muda Katolik sekarang menyebutnya. Saya teringat waktu syukuran atas penerimaan komuni pertama, jadi kelas 5 SD, itu kami diminta oleh pengajar untuk membuat drama dari kitab suci. Drama itu berkisah tentang Samuel yang baru saja kita dengar dalam bacaan pertama. Samuel yang sudah sejak kecil itu mengikuti panggilan Tuhan dan melayani Tuhan, bahkan ketika Samuel belum mengenal Tuhan. Kami berlima main drama itu, macam-macam perannya. Salah satu teman saya menjadi Samuel, saya perannya menjadi suara Bapak itu. Mungkin waktu kecil saya agak ngebas mungkin suaranya ya, jadi dipilih untuk menjadi suara Allah Bapa. Drama mulai, lalu saya bilang, Samuel, Samuel. Teman saya menjawab seperti teks tentu saja. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Terus lari lagi ke sana. Eli menjawab, bukan, aku nggak manggil kamu. Terus pakai musik, suasana hening lagi. Lalu saya bilang, Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab, teman saya itu maksudnya yang berperan ya. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Lalu Eli menjawab yang sama, enggak, aku enggak memanggil kamu. Lalu Samuel tidur lagi. Lalu agak lama, teman saya berbaring gitu, seakan-akan tidur. Lalu saya bilang, Samuel, Samuel, gitu. Lalu kaget ya, karena suaranya menjadi lebih keras. Lalu bukan hanya dia kaget,
Semua yang nonton juga kaget, kenapa suara pakai mic itu menjadi keras. Lalu mereka tertawa dan teman saya bingung mau menjawab apa, karena saking kagetnya. Meskipun akhirnya bisa menjawab, "Ya Bapak, bersabdalah, aku mendengarkan." Itu kisahnya. Lalu setelah selesai, salah satu suster pendamping, sekarang dia atau beliau menjadi pimpinan umum kongregasi SCMY di Indonesia, mengatakan, "Kamu ini kok nakal sekali." Itu kenakalan saya satu-satunya yang saya ingat. Ya, yang lainnya saya tidak ingat. Saudari dan saudaraku yang terkasih, mendengarkan suara Tuhan. Itu adalah kunci yang mau disampaikan dalam bacaan yang pertama. Tuhan itu 3 kali loh memanggil Samuel. Apa artinya? Artinya Tuhan itu serius sekali. Tuhan betul-betul menghendaki Samuel untuk menjadi orangnya. Dan Samuel dalam keterbatasannya di bawah bimbingan Eli, dia mampu menjawab panggilan itu. Kadang suara Tuhan itu lirih. Samuel, Samuel. Kadang suara itu keras. Samuel, Samuel bangun. Supaya kita terhentak sesekali. Karena mungkin kita kurang mendengarkan. Mendengarkan firman Allah. Mendengarkan suara Tuhan dalam hati kita. Mendengarkan suara Tuhan dalam situasi yang ada sekarang ini. Kira-kira Tuhan berkata, bersabda apa? Menjadi pintu masuk bagi kita untuk makin mengenal, mencintai, dan nanti tinggal lebih dekat mengikuti Tuhan. Jadi pasanglah telinga imanmu, telinga hatimu. Itu pesannya. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan ditampilkan Yohanes Pembaptis yang menunjukkan siapa yang harus diikuti. Ketika Yohanes lagi omong-omong, mungkin makan sesuatu, ada teh dan sebagainya begitu ya. Bersama 2 muridnya, Yohanes melihat Yesus lewat dan mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Dan para murid Yohanes paham, berarti dialah Mesias. Dan mereka tergerak, segera beranjak mengikuti Yesus. Lalu terjadi dialog sebagaimana ada dalam Injil yang baru saja kita dengar. Sekali lagi, kita mendengar bahwa mendengarkan kata-kata Yohanes Pembaptis yang menunjuk siapa Yesus membuat orang tergerak dan menjadi pintu masuk bagi kita untuk apa? Makin mengenal, makin mencintai, dan makin mengikuti Yesus lebih dekat. Anda semua tahu Mother Teresa ya? Bunda Teresa atau Santa Teresa dari Kalkuta. Pada September 1946, beliau masih muda sekali, mengadakan perjalanan naik kereta dari Kalkuta menuju Loreto, salah satu pegunungan. Beliau mau retret tahunan. Nah, dalam perjalanan naik kereta itu, ketika sedang duduk sambil melihat orang-orang di sekitarnya, melihat situasi yang terjadi, tiba-tiba ada bisikan dalam hatinya, yaitu dia mengingat kata-kata Yesus ketika berada di salib. Kata-katanya adalah, "Aku haus." Dan dari situ dia mengerti bahwa dia dipanggil untuk melepaskan begitu banyak dahaga orang yang menderita agar mereka mengalami kasih Tuhan. Dan dia menemukan bahwa mereka yang menderita itu adalah seperti Yesus yang kehausan. Dan dia ingin memberi minum Tuhan. Memberi minum Yesus lewat pribadi-pribadi yang ada di sekitarnya. Saudari dan saudaraku yang terkasih, tinggal dalam Yesus, mendengarkan Dia, mengikuti Dia, akhirnya mendorong kita untuk berbuat sesuatu bagi orang-orang
yang ada di sekitar kita. Banyak orang haus, dahaga, rindu akan kesehatan, akan rasa aman, akan rasa nyaman, akan pekerjaan, akan banyak hal. Semoga kita bersama-sama ya, sebagai gereja, sebagai murid-murid Tuhan, bisa sedikit berbuatlah untuk kesejahteraan bersama dan kebaikan makin banyak orang. Kita bersama-sama untuk keluarga kita sekurang-kurangnya, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, staf, karyawan, siapapun yang ikut ambil bagian, kita bersyukur bahwa kita tetap diberi karunia berkat kesehatan. Meskipun kita juga tahu banyak kehilangan dan kesedihan yang kita alami karena teman-teman atau saudara kita yang tertimpa kemalangan, bahkan meninggal dunia. Tetapi tidak menghalangi usaha kita untuk bersama Yesus terus mendengarkan apa yang menjadi kemauannya untuk bisa kita bawa sebagai berkat bagi orang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, ini kesempatan emas karena Tuhan selalu mengajak dan mengundang kita untuk lebih baik, dan lebih baik lagi. Setuju ya? Kita tutup ya renungannya. Mau dengar saya nyanyi? Ada lagu satu yang menarik, yang bisa menggambarkan bagaimana kita bersyukur atas rahmat panggilan kita masing-masing dalam hidup kita sebagai keluarga, imam, pastor, suster, bruder, siapapun juga, guru atau pengusaha atau siapapun, dokter, perawat, kita semua punya panggilan karena Tuhan yang menghendaki kita untuk berbuat kasih. Syukur atas panggilan. Saya pakai kepean gak apa-apa ya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas rahmat panggilan ini. Hari demi hari, tahun demi tahun telah ku jalani. Ada banyak kisah bahagia, sedih kadang datang menyela. Namun aku yakin semua bermakna karena ada cinta. Cintamu Tuhan tak pernah pudar. Cintamu Tuhan yang mampu membuatku bertekun. Ku bersyukur padamu Tuhan atas rahmat kesetiaan-Mu, menuntun langkahku, mewartakan kasih-Mu sepanjang hidupku. Tuhan selalu berkata, Samuel, Ignatius, Yohanes, Kristina, Lucia, Veronica, Agatha, setiap namamu masing-masing, Tuhan membisikkan sesuatu dan memanggilmu dengan nama kita. Mari, ikut aku dan lihatlah. Jiwamu diselamatkan ketika engkau menjawab ya. Dan setelah itu,
selamatkanlah jiwa yang lain. Seperti Andreas mengajak siapa? Mengajak Simon untuk menuntun Simon mengenal Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kan anak-anak menyiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sungguh mengasihi dan mencintai anak-anak. Demikian juga Yesus Putramu selalu menemani dan mengantar anak-anak agar mereka dapat tumbuh, berkembang, sehat, dan mengembangkan seluruh hidup bakatnya, memiliki kegembiraan masa kanak-kanak dengan perlindungan-Mu. Maka berkatilah anak-anak kami yang hadir di hadapan kami ini, semoga Kau jaga, senantiasa Kau lindungi dengan rahmat kesehatan, sukacita hidup baginya dan orang tuanya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau menyediakan hidangan di hadapanku, pialaku penuh melimpah. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, semoga tubuh Kristus yang telah kami sambut ini mendorong dan memberikan keberanian kepada kami untuk tinggal bersamamu, mewartakan kasih Putramu, sehingga semakin banyak orang mengenal, mencintai, dan mengikuti Putramu. Sebab Dialah satu-satunya jaminan keselamatan abadi yang kami harapkan dan kami nantikan kini dan sepanjang masa. Amin. Kita berterima kasih kepada semua pelayan liturgi pada misa pukul 8 minggu biasa kedua ini, prodiakon, mistinar, kor, organis, solis, lektor, petugas tata laksana, petugas keamanan, satgas, tim satgas paroki katedral, koster, siapa saja yang ambil bagian, komsos katedral. Terima kasih untuk pelayanan Anda dan terima kasih atas kehadiran Anda semua di Gereja Katedral Semarang dan yang mengikuti secara daring dari rumah masing-masing. Kita saling mendoakan dan saling menjalankan panggilan kita masing-masing dengan penuh sukacita, penuh semangat, meskipun banyak tantangan. Tuhan selalu beserta dengan kita.